Dan di masyarakat kita, terutama Indonesia ini juga banyak sekali yang ahlul hisab istilahnya, Ustaz. Merokok baik di warung maupun di kantor dan lain sebagainya. Jadi bahas tentang rokok ini memang penting. Satu sisi juga sensitif karena tadi banyak nyentil orang juga gitu ya. Kan terbukti bahwasanya rokok itu membahayakan. Sampai dalam bungkus rokoknya sendiri kan ada tulisannya rokok membunuhmu, dan segala sesuatu yang membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain sesuai dengan kaidah Islam pakai dalil la dharara wala dhirara, tidak boleh membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Kemudian wala taqtulu anfusakum, ya jangan membunuh diri kalian, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Guru yang masih ngerokok mestinya nggak usah jadi guru. Mestinya nggak usah jadi guru karena nggak layak jadi guru. Anak muda itu ada. Selamat datang di podcast Surabaya Mengaji. Bincang ringan berfaedah. Masuk surga. Yang paling saya khawatirkan kepada kalian itu dua hal. Podcast Surabaya Mengaji bersama berbagai narasumber. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Podcast Surabaya Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa sekalian, selamat datang kembali di episode podcast Surabaya Mengaji. Masya Allah, kita ini episode perdana setelah Lebaran, yang mana di bulan Ramadan kemarin atau bulan puasa kemarin kita menyelesaikan 30 hari podcast serial Ramadan. Dan ini kita mulai kembali untuk podcast tematik berkenaan dengan membahas tema-tema tertentu, tema-tema yang sedang hangat dan juga tema-tema yang bisa kita obrolkan melalui dari segi syariat. Dan di episode kali ini kita masih di venue yang sama, yaitu di Mama Cai Deli, Jalan Untung Suropati, nomor 84 Surabaya, bersama guru kita, Al-Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana? Mudik kemarin Ustadz? Lebaran. Mudik gimana? Orang saya itu penggowe istilahnya. Apa itu? Nikah sama tonggo dewe. Jadi nggak bisa mudik. Di situ aja berarti. Apalagi pemerintah kemarin nggak boleh mudik ya. Nggak boleh mudik ya Ustadz ya? Iya. Ini kita kembali lagi podcast Ustadz. Jadi membahas berkaitan dengan tema umum. Setelah kemarin di bulan Ramadan kita sempat ada yang rubrik dengan Ustadz Abu Ubaidah ya, yang di serial Ramadan. Dan saat ini kita membahas berkaitan dengan tema rokok Ustadz. Masya Allah. Nah, yang mana ini mungkin teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi dengan rokok. Dan di masyarakat kita, terutama Indonesia ini juga banyak sekali yang ahlul hisab istilahnya Ustadz. Jadi merokok baik di warung maupun di kantor dan lain sebagainya. Betul. Nah, sebenarnya kita ngobrol rokok ini meninjau dari segi Islam Ustadz. Nah, gimana Islam memandang rokok ini Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kalau bahas rokok ini seru. Ya. Soalnya kebanyakan masyarakat kita rata-rata ahli hisab, ya pecandu rokok. Ya. Bahkan sekarang anak-anak juga ya. Anak-anak, anak muda ya, yang tua juga tetap istiqomah Dengan ya, rokoknya. jadi dengan rokoknya. Jadi bahas tentang rokok ini memang penting ya. Satu sisi juga sensitif ya, karena tadi banyak nyentil orang juga gitu ya. Tapi ya kita ini kan ngobrolkan tentang masalah agama dari sisi, dan tujuannya adalah untuk nasihat insyaallah ta'ala. Kita sampaikan apa yang kita tahu dari agama Islam, kaidah-kaidahnya, dalil-dalilnya. Jadi kalau kita lihat ya, rokok itu kan sebenarnya perkara baru ya, maksudnya tidak ada di zaman Nabi, dulu belum ada. Ya, sama seperti kopi juga dulu nggak ada di zaman Nabi. Ya, kalau secara kaidah asal, memang semua makanan dan minuman hukum asalnya adalah boleh. Ya, makanya awal muncul pertama kali rokok itu terjadi pro kontra Mas. Ada yang membolehkan, ada yang tidak ya. Yang membolehkan karena sesuai dengan kaidah asal bahwa hukum asal makanan minuman adalah boleh. Yang mengatakan nggak boleh karena ini mengandung unsur-unsur bahaya-bahaya. Itu awal-awal terjadi pro kontra.
Dan dengan berjalannya waktu sekarang dengan bukti-bukti ilmiah, bahkan para peneliti ya ada sekitar 70 ribuan artikel ilmiah yang membahas tentang rokok ya, jelas bahwasanya rokok ini memang membahayakan. Nah, kalau memang membahayakan, Islam itu kan agama yang datang untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari ya meninggalkan kerusakan. Ya, makanya dalam kaidah fikih itu disebut jalbul masalih wa darul mafasid. Islam itu mewujudkan suatu kebaikan dan membendung kerusakan. Jadi segala kerusakan-kerusakan yang dilarang dalam agama Islam. Makanya Nabi SAW tegas mengatakan la dharara wa la dirar. Ya, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Nah, kan terbukti bahwasanya rokok itu membahayakan. Sampai dalam bungkus rokoknya sendiri kan ada tulisannya. Ada peringatan nih, ada tulisannya. Rokok membunuhmu, gitu kan. Kalau dulu ada tulisannya rokok menyebabkan impoten, kanker, ya, dan lain sebagainya. Sehingga memang ini terbukti, ya, bukan ngada-ngada, bukan ngarang cerita, enggak. Ini memang terbukti nyata. Makanya di mana-mana, ya, banyak tulisannya dilarang merokok, ya kan? Ya. Di pesawat, di bandara, di pom bensin, rata-rata ada tulisannya dilarang merokok. Dan itu nggak ada yang demo. Benar. Ya, orang demo misalkan suruh nyabut larangan tersebut nggak ada. Bahkan kemarin yang pas ada bantuan dari pemerintah untuk COVID itu, kalau kita tahu dari pemerintah mensyaratkan jangan dipakai untuk rokok gitu kan. Karena memang itu membahayakan, itu membahayakan. Ya, jadi karena ini terbukti membahayakan, ya, maka secara kaidah agama Islam adalah tidak diperbolehkan. Membahayakan dari sisi kesehatan. Sedangkan Islam itu kan menganjurkan kita untuk menjaga kesehatan kita, menjaga nyawa kita, gitu. Nggak boleh menjerumuskan diri kita kepada bahaya. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Demikian juga nggak boleh membahayakan orang lain, mengganggu orang lain, menyakiti orang lain. Ya, sedangkan rokok itu bukan hanya mengganggu diri sendiri, tapi menyakiti orang lain dengan asapnya, yang baunya, ya, bahkan itu mengandung racun kan, ya. Apalagi kalau sebagian orang tua kadang ngerokok, ada anak kecil, nah itu bisa membahayakan, ya. Bahkan salah satu riset kedokteran juga, ya, kalau ada yang ngerokok, kemudian di situ ada wanita hamil, itu bisa membahayakan janinnya, ya. Nah itu kan terbukti membahayakan. Juga dari sisi ekonomi, ya, rokok sekarang harganya berapa coba? 20.000 untuk sesuatu yang ya kurang bermanfaat lah, ya, atau bahkan membahayakan. Ya, ibaratkan orang uangnya udah capek-capek nyari duitnya, ya, terus dibakar gitu aja, ya. Andaikan uangnya itu dikumpulkan, ya, untuk sesuatu yang bermanfaat, bangun rumah misalkan, atau bisa berangkat haji atau umroh, masya Allah luar biasa, gitu ya kan, ya. Nah, daripada untuk hal-hal yang ya kurang bermanfaat, ya, maka sebaiknya untuk dialihkan ke sesuatu yang bermanfaat. Jadi intinya menurut kaidah-kaidah Islam, ya, bahwa rokok itu ya bisa kita simpulkan nggak boleh. Dan ini sudah difatwakan MUI. MUI Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa bahwa rokok itu adalah haram. Ya. Gitu. Jadi bukan seperti ada sebagian orang rokok itu memiliki 5 hukum, ya, itu nggak benar itu malah. Bisa wajib, bisa sunnah. Ada sebagian orang bilang, oh saya kalau nggak ngerokok, saya nggak bisa ngajar, saya nggak bisa, berarti rokok wajib bagi saya. Wajib. Nah, itu bukan wajib, itu namanya kecanduan. Dan mungkin ini Ustaz, mungkin ada yang bilang bahwasanya tadi kan rokok tidak boleh perbolehkan ya Ustaz, ya. Mungkin ada yang berdalih nggak ada dalil secara konseptual atau secara tekstual yang mengatakan rokok itu haram, baik di Al-Quran maupun hadis. Nah, ini gimana Ustaz? Ya, ini sering subhat muncul seperti ini, ya. Tadi memang benar sudah kita sampaikan bahwa
rokok ini kan sesuatu yang baru, belum ada pada zaman Nabi. Itu betul. Tapi bukan berarti nggak ada hukumnya. Ya, bukan berarti nggak ada hukumnya. Misalkan ini teh, ya. Teh tarik. Teh tarik sekarang. Nggak, zaman Nabi ada apa nggak? Nggak ada. Belum ada. Kopi nggak ada. Tapi bukan berarti kemudian nggak ada hukumnya, kan gitu. Karena Islam ini sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Ma farratna fil kitabi min syai'. Kami nggak menyia-nyiakan, melalaikan satu permasalahan pun. Ya, artinya dalam Al-Quran, dalam hadis semuanya itu sudah dibahas komplit. Semuanya udah dibahas. Termasuk masalah rokok. Jadi yang perlu dipahami mungkin bagi para pendengar ya. Islam itu sempurna itu bukan bahas satu persatu. Masalah makanan misalkan tahu halal, tempe halal, ya, kopi halal, rokok haram misalkan, bukan bahas satu persatu. Tapi Islam itu sempurna dengan meletakkan kaidah-kaidahnya, rumus-rumusnya. Ini yang harus dipahami. Sehingga ketika ada suatu permasalahan yang baru, ya, kita kembali kepada kaidah-kaidah tadi, rumus-rumus yang sudah disampaikan tadi. Ya, kita kalau belajar matematika atau fisika itu kan ada rumus-rumus. Ya. Nanti kalau ada soal apapun, kembalinya ke situ. Kita kembali kepada rumus tadi. Ya, makanya disinilah pentingnya kita belajar ya ilmu, belajar kaidah-kaidah fikih. Permasalahan dalam agama ini kan banyak. Ya, permasalahan dalam kehidupan sekarang yang nggak ada di zaman Nabi juga banyak. Sekarang misalkan nih ada HP. Ya. Ini sekarang bisnis online sekarang ya bisa. Via HP. Bahkan yang unik sekarang nikah online juga bisa sekarang. Ya kan, akad. Iya. Tapi bagaimana hukumnya? Nah, ini kalau kita kembali semuanya harus ada dalilnya. Ya, yang nggak ada secara spesifik nggak ada. Tapi ya kalau kita kembalikan kepada kaidah-kaidahnya, ya, kaidah-kaidahnya, rumus-rumusnya tadi, ya, maka akan kita dapati hukumnya. Nah, rokok memang secara spesifik nggak ada. Maksudnya karena di zaman Nabi juga nggak ada. Sama seperti kopi juga nggak ada di zaman Nabi. Ya, makanya kalau ada hadis-hadis tentang kopi itu dusta itu ya. Ada hadis siapa yang mati dan di perutnya ada kopi nggak masuk neraka. Ya, itu dusta itu. Ya, termasuk rokok. Ya, kalau bahasa Arabnya kan dukhon. Ad-dukhon itu seperti misalkan ada surat ad-dukhon itu bukan rokok yang sekarang ini ya. Itu asap. Ya, asap. Taib. Jadi bukan itu yang dimaksud dengan ini juga. Dengan demikian kita kembalikan kepada kaidah-kaidah. Nah, tadi sudah kita kembalikan kepada kaidah-kaidah, terbukti bahwasanya rokok itu kan mengandung bahaya dan segala sesuatu yang membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain, apalagi di situ ada pemborosan, ya, dan ya madorot yang lain, ya, maka sesuai dengan kaidah Islam pakai dalil. La dharara wala dhira, tidak boleh membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Kemudian wala taqtulu anfusakum, ya, jangan membunuh diri kalian, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Ya, itu dalil-dalil yang bisa dipakai dalam masalah rokok gitu. Walaupun nggak spesifik tapi kaidah tadi. Ya, kaidah. Ya, segala sesuatu yang misalkan sekarang bom bunuh diri, misalkan. Kalau di zaman Nabi belum ada dong bom. Ya kan? Nah, tapi apa hukumnya? Nah, kembalikan kepada kaidah tadi. Itu membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Sehingga masuk dalam kaidah tadi. Ya, la dharara wala dhirar. Nah, uniknya la dharara wala dhirar ini masuk dalam kaidah fikih 5 kaidah besar. Hanya penting memahami hadis ini dan memahami kaidah ini. Salah satu prakteknya masalah rokok. Gitu. Ya. Dari tadi kita membicarakan berkaitan dengan mudarat rokok ini, Ustaz. Nah, mungkin ada yang mengatakan rokok ini ada manfaatnya dari segi produsen atau pabriknya, Ustaz. Nah, pabriknya ini kan memberi manfaat kesejahteraan kepada, Masya Allah, karyawannya kan banyak sekali. Kemudian kalau semisal rokok dilarang, tidak ada pabrik rokok, dipecat semua, pengangguran semua, menimbulkan kejahatan dan seterusnya. Ini gimana, Ustaz? Ya, kita kalau berbicara tentang masalah hukum agama, ya, itu jangan melihat kepada satu sisi. Ya, satu sisi. Segala sesuatu, ya, itu kadang ada manfaat
dan ada juga madharat. Ya, saya ambil contoh khamr, judi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah tegas mengatakan bahwa dalam khamr dan dalam perjudian itu juga ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang perjudian dan khamr. Ya, tentang miras. Katakan bahwa salah dalam perjudian dan dalam miras itu ada manfaat-manfaatnya. Tapi ya dosanya, madharatnya, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Kalau kita lihat satu sisi memang seperti tadi, oh ini bisa membantu mereka para pekerja gitu. Itu satu sisi. Tapi kita jangan melihat dengan satu sisi itu saja. Lihat madharatnya. Madharatnya lebih besar. Ya, maka orang yang berakal, ya, orang yang cerdas, ya, tidak tertipu dengan satu manfaat, ya, yang hanya untuk sebagian orang saja, tetapi memadharatkan yang lebih luas. Ya, itu mungkin bermanfaat bagi pekerja. Satu pabrik. Ya, satu pabrik misalkan. Tapi madharatnya, wah, satu Indonesia kena, ya kan? Atau Indonesia kena. Nah, jadi dalam agama Islam itu ya ada yang dikenal dengan apa namanya ya, Islam itu melarang suatu madharat yang murni atau madharat yang lebih besar. Jadi nggak mesti murni madharat saja, madharat yang lebih besar walaupun ada manfaatnya itu juga dilarang. Ya, sebagaimana Islam memerintahkan ada yang manfaatnya murni, ada yang manfaatnya lebih besar walaupun ada madharatnya. Contoh misalkan jihad. Jihad itu ada madharatnya juga, yaitu ada terbunuh nyawa gitu kan. Tapi manfaatnya lebih besar. Manfaatnya lebih besar. Makanya disyariatkan. Nah, sebaliknya khamr, judi tadi diharamkan walaupun ada manfaatnya. Allah sudah bilang wa manafi'u linnas. Itu kalau dalam bahasa Arab jamak, manfaat-manfaat. Tapi kata Allah wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Betul ada manfaatnya tapi madharatnya lebih besar gitu. Ya. Makanya dalam kaidah fikih juga disebutkan oleh para ulama, darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Membendung kerusakan itu lebih utama daripada mendapatkan manfaat. Ya. Jadi kalau ada manfaat, ada madharat, yang lebih utama adalah kita bendung mufsadat ini. Betul, tadi ada manfaatnya, tapi madharatnya lebih besar. Maka sesuai kaidah ini, membendung kerusakan lebih kita utamakan. Ya, lebih utamakan. Jadi kita tidak mengingkari bahwa ada manfaatnya memang. Ya, rokok itu mungkin orang bilang ngilangin stres misalkan, atau juga seperti tadi ya membantu sebagian orang dari sisi ekonominya. Tapi jangan kita melihat satu sisi, ya harus melihat sisi-sisi yang lain juga, ya. Dan bagaimana madharatnya lebih besar dan sesuatu yang madharatnya lebih besar itu dilarang. Ya. Dan seperti ini juga masalah keimanan ya. Maksudnya, maksud saya itu begini, kadang orang itu kadang nyari-nyari alasan. Kadang nyari-nyari alasan. Wah, nanti kalau ini ditutup nanti bagaimana nasibnya mereka. Ya, sekarang kita ambil contoh. Orang yang kerja misalkan di lokalisasi misalkan atau di zina misalkan ya. Ya, sebagian orang kan bilang kerjanya sebagai wanita pekerja seks misalkan. Ya, apakah kemudian kita jangan ditutup deh ya, itu ada mata manfaatnya tuh, itu bisa sebagai pekerjaan mereka gitu. Kan enggak juga gitu. Jadi kita jangan melihat hanya satu sisi saja, harus melihat pada sisi-sisi yang lain. Bagaimana madharatnya lebih besar gitu kan. Madharatnya lebih besar. Dan Islam sudah memberikan satu kaidah ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna waha idza harrama syai'an harrama tsamanahu." Allah kalau sudah mengharamkan sesuatu, Allah akan haramkan juga yaitu hasilnya. Ya, hasilnya. Jadi kalau kita mau cari pekerjaan, cari pekerjaan yang halal, masih banyak kok. Ya, itu tinggal keimanan saja.
Jangan kemudian kita bergantung, saya kalau nggak kerja di rokok nggak bisa hidup. Siapa bilang? Ya, mana tawakal Anda? Mana keimanan Anda? Gitu kan? Ya, kita harus tawakal. Rezeki itu sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Selama kita yakin, selama kita berusaha mencari yang halal, Allah akan kasih jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar untuknya. Ya, begitu. Baik, sebelum ke pertanyaan berikutnya Ustaz, kita sapa terlebih dahulu para pemirsa yang sudah menyaksikan live pada sore hari ini. Kita kembali lagi atau mulai lagi episode serial podcast Surabaya Mengaji, yang mana ini kita di venue kita seperti biasa di Mamacai Daily. Dan bagi yang menyaksikan, kalau misal ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di kolom komentar. Di pembahasan pertama ini kita membahas berkaitan dengan rokok, dan nanti ada 2 pembahasan lagi setelahnya, yaitu yang berikutnya ya pembahasan berkaitan dengan Syiah, kemudian yang terakhir ada fikih perbedaan atau toleransi. Dan untuk yang di episode kali ini berkaitan dengan rokok, mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Nanti insya Allah langsung ditanyakan kepada Ustadz. Kemudian Ustadz, mungkin ada yang berdalih lagi berkaitan dengan rokok ini. Guru saya atau kiai saya yang mungkin saya teladani atau menjadi panutan saya, itu sehari-hari merokok, dan itu juga tidak apa-apa. Bahkan yang merokok ini labelnya kiai atau mungkin guru agama. Gimana ini Ustadz? Saya teringat dengan salah satu omongan salah satu kiai juga ya. Dia pernah mengatakan guru yang masih ngerokok, ya, guru yang masih ngerokok mestinya nggak usah jadi guru. Mestinya nggak usah jadi guru, karena nggak layak jadi guru. Nggak layak. Karena dia, ya guru itu teladan gitu kan. Guru itu teladan, jadi dia harus ngasih contoh yang baik, harus ngasih contoh yang baik. Kalau guru nggak bisa ngasih contoh yang baik, ya nggak layak jadi guru. Guru itu ditiru sama murid-muridnya, ya. Akhirnya kan sekarang lucu gitu ya Mas. Ya. Di sekolah-sekolah atau di pesantren atau di nggak boleh ngerokok. Ya, tapi guru-gurunya ngerokok. Akhirnya si murid kan, ngapain nggak boleh, gurunya aja ngerokok kok. Nah itu. Nah gitu. Jadi pada prinsipnya kita sebagai seorang muslim itu patokan kita bukan orang. Jangan jadikan patokan kita itu orang. Patokan kita itu Al-Quran, patokan kita itu hadis. Jadi melihatnya kepada dalilnya, argumen yang dipakai. Jangan kepada orang bisa salah sebenarnya. Makanya kata Imam Malik rahimahullahu taala, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahib hadzal qaul. Setiap orang itu bisa diterima ucapannya, pendapatnya, dan bisa ditolak kecuali pemilik kubur ini. Maksudnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya jangan beralasan dengan ucapan atau pendapat seorang kiai atau tokoh atau guru, karena pendapat itu bukan tolak ukur. Ya, kalau sudah ada dalil, ya itu yang harus kita pegang. Ya. Pendapat siapapun kalau sudah bertentangan dengan dalil, ya harus ya kita kalahkan. Ya, subhanallah ya, dulu pernah ada salah seorang tanya kepada siapa, sahabat Ibnu Abbas gitu. Ya, dijawab dengan hadis Nabi SAW. Terus orang tersebut bantah. Tapi Abu Bakar dan Umar ngomongnya begini dan begini. Bayangkan itu. Dibantah sama ucapan Abu Bakar dan Umar. Sahabat terbaik ya? Iya. Dua sahabat terbaik, manusia terbaik. Marah sahabat Ibnu Abbas. Ya, dia mengatakan, saya khawatir kalian dihujani batu dari langit. Saya sampaikan kepada kalian Rasulullah mengatakan begini, tapi kalian malah bantah, tapi Abu Bakar dan Umar begini dan begini. Artinya dia marah tatkala ucapan Nabi ditentang, dilawan dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Bayangkan itu, kalau dibantah dengan Abu Bakar dan Umar saja marah, apalagi kalau dibantah dengan ucapan kiai atau ustadz atau guru gitu kan. Jadi intinya kita dalam beragama ini jangan acuan kita itu individu orang, pendapat orang, ya, karena individu orang itu ya entah kiai atau ustadz itu tidak bisa dijadikan sebagai hujah, alasan. Ya, dalil itu adalah Al-Quran dan
sunnah. Ya, dalil itu adalah Quran, hadis yang sahih, itu yang dijadikan dalil. Adapun individu orang bisa benar bisa salah. Kalau yang benar sesuai Al-Quran dan Sunnah silahkan kita ambil. Tapi kalau nggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya nggak bisa dijadikan sebagai patokan. Dan ini yang herannya lagi Ustadz, mungkin di sebagian imam-imam di kampung itu kan sebelum ngimami sholat itu rokokan dulu Ustadz. Bahkan masuk masjid itu rokoknya belum habis, itu dihabiskan di pelataran, kemudian masuk ngimami sholat. Nah sementara ada dalil yang mengatakan bahwasanya tidak boleh sholat berjamaah sementara habis makan bawang ya Ustadz ya. Iya. Nah ini rokok Ustadz, yang mana kita tahu sendiri bau mulut orang yang habis merokok itu malah lebih parah, gimana Ustadz? Iya, saya jadi ingat ini ya. Anda pernah pas di Saudi dulu ada salah seorang syekh ngomong sama Ana, gimana nih orang Indonesia ini, ya mau ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, maksudnya jamaah umroh gitu ya, mau ke Masjidil Haram, mau ke Masjid Nabawi, masjid termulia, kok malah rokokan. Dulu, ya. Karena orang Indonesia itu kayaknya nggak bisa hidup tanpa rokok. Ya sih kebanyakan ya, maksudnya nggak semuanya juga sih. Ada saya dulu pernah ada yang pas umroh itu ada salah satu jamaah Ana itu satu koper isinya rokok yang dibawa. Jadi sampai sana gitu cari tempat yang tersembunyi untuk merokok. Jadi maksudnya memang ini ya PR buat kita semuanya lah ya. Ya memang banyak di antara masyarakat kita yang masih kecanduan dengan rokok ini, ya sampai ya mau ke masjid pun ngerokok dulu, bahkan ke Masjidil Haram sama Masjid Nabawi pun ngerokok gitu loh. Ya itu yang sangat disayangkan. Padahal itu di sana itu udah jelas sekali ada tulisannya mamnu ad-dukhon gitu ya, nggak boleh ngerokok, itu nggak boleh. Jadi ya Nabi SAW seperti tadi yang disampaikan sindir tadi, memang ada hadisnya, yaitu siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, ya maka jangan mendekati masjid kami, ya karena malaikat itu terganggu dengan apa yang anak Adam itu terganggu dengannya. Maksudnya kalau anak Adam aja terganggu dengan bau bawang putih, bawang merah, malaikat juga demikian, gitu, terganggu juga. Makanya orang yang mau pergi ke masjid itu harus menjaga kebersihannya, menjaga kebersihan bau mulutnya, ya gosok gigi terlebih dahulu, siwak. Makanya Nabi SAW mengatakan saya diperintahkan untuk seandainya saya tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan untuk bersiwak setiap kali mau sholat, mau wudhu gitu ya. Karena kita mau menghadap Allah SWT. Ya, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian mau ke masjid itu dandan yang bagus karena kita menghadap Allah SWT. Kita aja kalau mau misalkan diundang presiden, gubernur, wah cari yang paling bagus, keren ya. Ya, cari batik yang lancip gitu mungkin habis disetrikanya, ya kan? Itu mau menghadap manusia gitu, apalagi mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka harus cari yang bersih, rapi, ya, termasuk juga bau mulut. Bau mulut, ya. Maka kalau seorang itu mau ke masjid, ya, ingat kita mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, nggak pantas dong kalau mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala terus aroma bau mulutnya nggak enak gitu kan. Nah, mengganggu itu, manusia aja terganggu, ya malaikat terganggu, ya, dan itu juga tidak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Menarik, dalam sebuah hadis Aisyah pernah ditanya, wahai Rasulullah, Aisyah pernah ditanya, wahai Ummul Mukminin, Aisyah istrinya Nabi gitu, Rasulullah kalau mau masuk rumah apa yang beliau lakukan pertama kali? Beliau mengatakan bada habis siwak, beliau bersiwak. Masya Allah. Jadi mau ketemu istrinya aja beliau bersiwak. Supaya apa? Nanti ketika ya namanya sama istri ya, mungkin mau mencium, mau ya deket-deket itu enak gitu. Kalau bau mulutnya wangi, ya, terus badannya wangi itu kan enak. Tapi kalau kotor, ya,
baunya Bau kecut, rokok, iya. baunya ini kan nggak enak, jijik gitu kan. Nah, jadi apalagi kita mau menghadap Allah, maksud saya seperti itu. Kalau sama makhluk, sama istri aja kita disuruh untuk sedemikian rapi, bersih, wangi, apalagi kita mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ya. Dan ini Ustaz, kita bicara anak muda sekarang Ustaz. Ya. Nah, rokok ini kan juga identik sama anak muda, meskipun juga yang dewasa atau yang bapak-bapak juga banyak yang merokok. Cuman yang anak muda ini mungkin ada di label tertentu di tongkrongan itu nggak ngerokok nggak keren Ustaz. Atau mungkin belum gentle, kalau bahasa Jawa, bahasa Surabayanya mungkin gurung diakoni lanang kalau nggak ngerokok. Nah ini gimana Ustaz untuk tipsnya supaya anak-anak muda ini tidak terpapar dengan yang namanya rokok ini Ustaz? Itulah iklan rokok ini, masya Allah, betul-betul Niat ya? memukau, menipu gitu ya. Ya, hurufatnya masya Allah betul-betul meracuni akal pikiran gitu. Iya benar. Jujur aja, saya ngakui gitu ya. Maksudnya iklan rokok itu iklan paling keren, Masya Allah. paling gede. Coba di pinggir-pinggir jalan tuh, nah, Video iklan-iklannya. Terus kalau di TV tuh, ya iklan Sering rokoknya, diputer ya? masya Allah, ada yang bisa loncat dari gedung ke gedung, balapan sama harimau dia menang, masya Allah. Ya, itu maksudnya mereka ingin menggambarkan bahwa perokok itu kuat, gagah, gesit, padahal bohong gitu loh. Iya kan? Iya. Padahal bohong. Ya, kalau dibilang rokok pria punya selera gitu. Ya, apa maksudnya ini baru namanya pria. Sekarang kalau betul bahwasanya rokok itu simbol pria, kita balik. Sampean kalau ninggalkan rokok bisa apa tidak? Kuat apa enggak? Kalau sampean nggak kuat, berarti sampean bukan pria yang sejati. Ya, artinya itu bohong. Iklan yang apa ya, hoax. Iklan yang menipu gitu. Ya, dan ini yang banyak ya, banyak betul-betul meracuni ya, kita ini tertipu dengan iklan-iklan tadi. Jadi sama sekali rokok itu bukan simbol kejantanan, bukan simbol Keren, gentle keren, ya, nggak ada sama sekali, itu bohong semuanya itu. Ya, itu dari memang pekerjaannya pemasaran Marketingnya rokok iya, aja sih itu. marketingnya rokok supaya laku gitu ya kan. Nah, kita harus paham itu ya. Mereka memang apa namanya, yang saya dengar itu memang di bagian rokok ini ada bagian-bagian marketingnya, bikin bagaimana iklan-iklannya keren, bagaimana ya, memang itu namanya mereka bisnis gitu ya. Bahkan Ana pernah baca ada bos rokok, Ya. tapi dia sendiri nggak ngerokok. Cerdas ini. Ada yang ditanya kenapa nggak ngerokok? Ya, rokok itu apa namanya? Rokok itu untuk mereka-mereka yang nggak bisa baca, nggak bisa baca. Padahal kan situ tulisannya kan sudah jelas, rokok membunuh. Ini untuk mereka-mereka yang nggak bisa baca. Artinya jangan kita tertipu sama iklan-iklan yang menyesatkan ya dari rokok itu. Itu semuanya tipuan aja. Lalu pengaruh temen Ustaz. Belum gentle kalau belum ngerokok. Iya, Gimana ya, makanya salah satu tips kita kalau pengen apa namanya hijrah dari rokok, mau tobat dari rokok, cari teman yang baik. Karena kadang orang pengennya sudah tobat dari rokok, ninggalkan rokok, Ditawari ketemu lagi. sama temen lagi, bencong lo gitu ya kan, itu. apa namanya, cemen lo, akhirnya nggak jadi tobat lagi gitu. Padahal dia aslinya. Saya sering jumpai ada orang itu sakit, dia mau dioperasi, kadang ada yang sampai bolong sininya, yang bolong sininya. Bilang sama dokternya, saya mau tobat, nanti kalau saya sembuh saya tobat bener. Wes sudah sembuh, ya ketemu sama temannya, balik lagi, gak eling biyen bolong gini nih. Ya. Sampai segitunya, memang pengaruh teman luar biasa, ya, pengaruh teman luar biasa. Makanya betul kata Nabi itu, almar'u ala dini khalilihi. Seorang itu berdasarkan agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil.
hendaknya seorang itu melihat dengan siapa dia berteman. Ya. Pengaruh teman luar biasa. Bahkan teman itu pengaruhnya kadang lebih besar daripada pengaruh orang tua loh. Kadang sebagian anak-anak muda itu jarang waktunya sama orang tua, tapi sama temennya kuat berjam-jam. Kadang diomongin orang tuanya nggak denger, tapi kalau sama temennya curhat ini diomongin itu lebih nyantol malahan, lebih percaya dia. Ya, apalagi kalau sesama ahli hisab gitu ya, bagi-bagi pengalaman. Ya Allah. Sharing. Malah diajari loh. Kalau dia cuman wah ini batuk-batuk gitu, wah itu malah diajari cara merokok yang lihai ini begini. Bagaimana sampai nanti asapnya bisa keluar dari hidung, ya kalau bisa misal keluar dari kuping sekalian, ya masya Allah. Taib. Ya, terakhir Ustaz, sebelum kita beralih ke pemirsa, jadi kami akan kembali bagi para pemirsa yang mungkin ada pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom komentar YouTube. Nanti insya Allah kita akan sampaikan di akhir sesi, dan tema untuk pembahasan kali ini berkaitan dengan rokok. Jadi nanti mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan rokok, bisa langsung disampaikan di kolom komentar. Terakhir Ustaz, mungkin yang sudah kecanduan berat rokok. Nah ini mungkin ada tips Ustaz untuk siapa-siapa atau mereka-mereka yang sudah kecanduan berat rokok ini Ustaz, untuk meninggalkannya. Ya yang sudah kecanduan ya bismillah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kuatkan iman, ya yakini bahwasanya rokok ini membahayakan. Ya. Ketika kita membahas bahwa rokok itu adalah haram, itu karena kita cinta kepada antum sekalian, ya bukan karena apa-apa, bukan karena kita benci, bukan karena kita memusuhi, tapi ini adalah nasihat dari hati ke hati, ya betul-betul sebagai bentuk cinta dan kasih sayang. Maka imani, ya yakini bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala ya putuskan itu adalah yang terbaik bagi kita semuanya. Kemudian tekad yang kuat, jangan ragu-ragu untuk hijrah, ya yakinlah bahwa Allah akan ganti yang lebih baik. Ya, man taraka syai'an lillah awadahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Kemudian cari teman yang baik, pergaulan yang baik, karena teman, lingkungan itu sangat mendukung, ya. Kemudian juga para sahabat, para orang tua, keluarga, kalau ada yang memang seperti itu, yang dukunglah, ya gitu. Motivasi mereka yang mau hijrah. Kemudian banyak berdoa kepada Allah SWT, jangan lupa, karena yang menguatkan kita supaya bisa taubat dan hijrah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, ya kita balik lagi. Balik lagi. Memang berat, ya. Untuk meninggalkan rokok ini bukan sesuatu yang gampang, apalagi kalau sudah kecanduan gitu ya. Itu memang berat, tapi kalau kita berusaha, berdoa, insya Allah Allah SWT akan memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Gitu. Ya, Taib syukron Ustaz, jazakallahu khair atas pemaparannya berkaitan dengan tema pertama ini, berkaitan dengan rokok. Kita bacakan mungkin satu pertanyaan aja Ustaz, karena ini sudah memasuki waktu asar. Ada pertanyaan menarik ini Ustaz, yang mungkin digalaukan oleh banyak orang. Ini Ustaz, kalau orang tua ana masih jualan rokok gimana? Atau gimana cara menasihatinya? Sudah dinasihati tapi tidak mau karena untung dari jualan itu yang paling banyak rokok, atau untung dari jualan rokok itu banyak gitu Ustaz. Ya, tugas kita itu kan cuma menyampaikan, ya. Tugas seorang anak, ya, yang sudah paham misalkan, itu adalah menyampaikan, dan tugas kita semuanya juga adalah menyampaikan. Adapun dia menerima atau tidak, itu bukan urusan kita, ya. Hidayah taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan masukan kepada orang tua dengan cara yang baik, bahwa rokok itu nggak boleh, rokok itu membahayakan, dan dengan demikian maka nggak boleh jual beli rokok tersebut. Ini kita sampaikan dengan cara yang baik. Kalau memang dia belum menerima, ya itu bukan tanggung jawab kita, ya bukan tanggung jawab kita.
banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya membuka pintu hati orang tua kita agar menerima apa yang kita sampaikan, ya, berupa dakwah, berupa keterangan-keterangan, ya, mungkin bisa diberikan misalkan buku-buku yang tentang bahaya rokok dan sebagainya. Karena kalau secara kaidah kan kalau sesuatu yang haram berarti jual belinya juga nggak boleh. Inna Allaha idza harrama syai'an harrama samanahu. Allah itu apabila mengharamkan sesuatu maka mengharamkan juga jual belinya, hasilnya. Itu nggak boleh. Ya, tapi kan memang ya orang itu berbeda-beda ya. Ada yang mungkin kuat imannya, ada yang masih lemah, masih hitung-hitungan sama iya, keuntungan ekonomi dan sebagainya. Ya, maka di sini tugas kita bagaimana memperkuat keimanan orang tua, ya, bahwasanya rizki yang halal, ya, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita perkuat. Dan jangan lupa mendoakan orang tua kita. Ya, selanjutnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin ada satu hal yang berkaitan dengan hal itu ya, yang mungkin sering ditanyakan juga. Bagaimana dengan kan namanya dia jualan rokok gitu ya, atau jualan di toko terus ada rokoknya. Bagaimana dengan nafkahnya? Nafkahnya itu sering ditanyakan juga. Jadi kalau nafkahnya insya Allah Ta'ala bagi seorang anak nggak ada masalah. Ya, kenapa? Satu, di sini bukan hanya sekedar rokok saja. Itu masuk dalam pembahasan harta yang campuran. Ya, orang misalkan toko ya, secara umum tokonya misalkan toko sembako misalkan, tapi dia jual rokok juga. Kan berarti bukan hanya rokok saja gitu kan, bukan hanya penghasilannya bukannya dari rokok bukan aja. hanya dari rokok saja. Maka seperti itu secara umum ya berarti boleh gitu. Cuma memang ada campuran haramnya itu kan. Ya, jadi nafkah yang diberikan kepada anak pun nggak ada masalah. Mungkin yang menjadi permasalahan kalau dia jualannya cuma rokok saja. Itu ada perselisihan dengan para ulama. Itu pun menurut pendapat yang kuat ya, bahwa untuk nafkah-nafkah yang wajib ya seperti anak atau istri ya, maka itu pun boleh bagi mereka untuk memanfaatkannya. Ya, haram bagi orang tuanya tadi ya, tapi itu halal bagi anak dan bagi ini karena sudah berbeda sebab. Ya, berbeda sebab. Tapi kalau masih campuran tadi maka dilihat yang paling dominan apa? Ya, sembako atau toko misalkan secara umum halal, cuma ada rokoknya ya. Hukum asalnya halal. Ya, karena dilihat mana yang lebih dominan. Gitu. Wallahu a'lam. Cuman bukan berarti dibolehkan ya Ustaz. Bukan berarti dibolehkan. Jual sembako yang banyak terus nyempilin rokok ya bukan berarti dibolehkan ya Ustaz ya. Bukan berarti dibolehkan, tetap haram ya. Cuma maksud saya tentang hasilnya. Ya, tentang hasilnya karena di sini campuran, nggak mungkin juga kita bilang haram. Ya, seperti misalkan ada najis yang masuk ke misalkan sungai atau masuk ke lautan, nggak mungkin kemudian kita bilang airnya najis semuanya kan, enggak gitu ya, tetap itu najis, cuma karena sekarang kecampur dengan air laut yang begitu banyak, tentu yang dominan itu yang dikuatkan gitu. Baik, syukran Ustaz. Baik, para pemirsa sekalian, berakhirnya sudah untuk sesi yang pertama berkaitan dengan tema rokok, dan kami anjurkan untuk jangan kemana-mana. Insya Allah kita break sholat asar, dan setelah sholat asar nanti kita akan ada dua pembahasan bagus dan seru juga. Yang pertama ada apa dengan Syiah atau membahas berkaitan dengan Syiah. Kemudian yang terakhir nanti kita akan membahas berkaitan dengan toleransi atau fikih perbedaan. Jadi silakan bagi yang menyimak dari rumah bisa melangsungkan sholat asar terlebih dahulu. Nanti setelah sholat asar mungkin bisa melanjutkan kembali siaran podcast kita, dan masih dari Mama Chai Daily. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.